Oke, Marvel udah on ya. Enggak kan? Kita mulai 5 menit lagi ya. 4 menit lagi. Oke, kita mulai Marvel. Suara KB udah kedengeran? Sudah. Oke, selamat sore. Kita mulai bahas pembahasan nomor 5 sampai nomor 8, di mana yang nomor 1 sampai 4 sudah tuntas kemarin ya. Nomor 5, tabel berikut ini menunjukkan panjang 40 helai daun salam yang dicatat dalam satuan milimeter. Nah, kebetulan Kak Bayu udah copy nih tabel tersebut di atas menjadi file Excel ya. Kenapa statistika itu kan berhubungan dengan Excel? Excel itu adalah aplikasi Microsoft Office yang dari Microsoft ya. Berdasarkan tabel tersebut, buatlah histogram dengan sumbu horizontal memuat nilai tengah kelasnya.
Kalau sumbu horizontal berarti sumbu yang mendatar atau yang tegak? Tahu nggak Marcel? Marvel. Hmm, lembu yang tegak. Mendatar. Horizontal itu mendatar. Jadi kita gambarin ya untuk bentuk grafiknya. Histogram itu grafik. Kak Bayu kecilin dulu nih pennya ya. Nah, nilai tengah itu adalah nilai antara rentang kelas satu antara 118 sampai 126. Kita eh, urutkan satu persatu ya. Dari 118 jadi menjadi ke 126. Berarti nilai tengahnya ini nih, 122. Kenapa nilai tengahnya 122? Karena di sebelah kirinya 4, di sebelah kanannya ada 4. Jadi total datanya ini panjang kelasnya ada 7 ya. Jadi kita coba hitung satu-satu nih secara pelan-pelan nih. 118 itu 1, 2, 3, 4, bukan 7, 9, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti nilai tengahnya yang kelima. Jadi yang keempat sebelah kiri dan 4 sebelah kanan, kita nggak perlu pilih yang pilih di tengah-tengah ini. Begitupun range yang kedua sampai range ke terakhir itu kita pilih dengan nilai tengah seperti yang 118 sampai 126. 127 sampai 135 nilai tengahnya 131. Jadi totalnya tambah 4 ya, 118 tambah 4 122. 127 tambah 4 131. 136 tambah 4 140. Oke, sekarang kita gambar dari pakai pen ya. Nih, KBI bakal bikin dulu sebentar. Toolsnya menggunakan garis. Ini terlalu kerang. Nah, ini. Ini adalah sumbu Y. Yang kedua sumbu X. Tuh, gambarnya gitu ya, pakai koordinat kartesius. Terus 122 itu skalanya kan antara 100 sampai 200 ya. Jadi kita harus pakein di sini skala yang tepat. Jadi nggak boleh 0 sampai 100 nggak perlu diisi, nggak perlu ditulis. Jadi di sini KB tulis di sini eh, 100 ya, 100. Di sini 100. Ini kan sampai 200 ya. 110, 120, 130, 140, 150. Tunggu. Oh, ini frekuensi ya. Bentar. Yang sebelah kiri atas itu frekuensi. Jadi di sini saat skalanya 1 sampai 15 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, sekarang kita lihat nih range yang pertama ada dua ya. Jadi nilai tengahnya 122. Berarti kita harus gambar pakai segi 4 ya. Adanya di dua ya. Nah, gitu. Terus yang berikutnya ada 5 ya. Yang 131 ada 5. Jadi harus digambar di sini.
Yang kedua 140 ada 9. Berarti datanya ada di 5, 6, 7, 8, 9. Di sini nih. Nah, gitu. Terus ada 12 ada di mana nih? Kita kasih angka dulu aja ya biar mudah nih buat dalam membuat ininya. Di sini 5 warna hitam ini. 6, 7, 8, 9, 10 di sini. Ini 5 ini ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ini 15 di sini. Berikutnya untuk yang ke 12 ya. Berarti ada di sini nih. Gitu. 2, 5, 9, 12 sudah. Sekarang yang kelima sama nih dengan yang ini ya. Jadi ada dua kembar yang sama. Nah, 5 di sini. Berikutnya ada 4. 4 ada di sini. Nah, gitu. Yang kedua, yang terakhir ada 2 adanya di sini. Setelah itu kita tulis eh, angka-angkanya di sini nih. Di sini hurufnya kecil aja, sekitar not responding ya. Nah, ini 14. Nah, ini jangan warna merah, warna hitam ya. 100 berapa tadi yang pertama? 22. Sampai ulang lagi di sini ya, 122. Berikutnya ada 131. Ini nilai tengahnya, Kak. Nilai tengah. Ini jangan 14 deh ya, 10 deh, biar kecil. Ini juga digeser ke arah atas. Nah, gitu ya. Ini KBY hapus nih biar rapi. Jadi 122. Sampai yang sebelah sana, cuma nanti dipakein namanya itu garis putus-putus ya. Di sini ada shapes-nya, nggak ada yang putus-putus sih. Seperti dot gitu tuh. Jadi di sini dipakein ini. Hmm. Di sini juga dipakein itu. Di sini juga dipakein garis tengah. Ini pakai penggaris nih harusnya rapi nih. Lanjut 140. Terus berapa lagi? 149, 158, 167, 176. Nah, 176 ada di sebelah sini, ya, geser. 167 ada di bagian bawah. 158 ada di bagian sebelum 167.
Terus 149 ada di bagian sebelum 158. 140 ada di sebelah sini. Nah gitu ya. Nah 158 ini di arah yang tadi blank itu. Jadi kita rapih gitu ya. Terus yang ini juga kami rapi ini biar enak dilihat ya. Pertama angka 5 itu adanya di sebelah kiri. Nah ini angka 10 skalanya yang ada di sebelah kiri setelah angka 5 itu boleh dibikin semuanya huruf juga semua angka nggak apa-apa nih. Karena angka 10 ada di sini ya. Nah ini. Terus angka 15 ada di sini. Udah selesai. Itu namanya histogram. Terus di sini juga dipakai ini ya titik-titik nih. Warna hitam. Harus harus rata. Nah, di sini juga dipakein garis-garis tuh titik-titik. Di sini titik-titik. Di sini juga titik-titik semua sampai ke bidang yang lain. Nah, dah, nomor 5 udah selesai begini. Jadi, berdasarkan tabel tersebut, buatlah histogram dengan sumbu horizontal memuat nilai tengah kelasnya. Berarti ini adalah jawaban dari nomor 5. Silakan dicatat dulu. Udah. Belum. Catat dulu ya, 2 menit, 3 menit. Setelah itu masuk nomor 6.
Udah? Belum, Kak. Oke. Udah, Kak. Oke, sekarang masuk nomor 6. Kita lihat nih, KBU udah kopas ke Excel, jadi udah punya persiapan Yang nih. nomor 3 bagian 4 belum, Kak. Oh ini ya, jika itu nanti habis setelah nomor 8 aja ya. Oke, Kak. Data hasil seleksi masuk PTN disajikan dalam tabel berikut. 36 sampai 45 range-nya cuma 5 orang, frekuensinya 46 sampai 55 8 orang, sampai 86 sampai 95 nilainya ada 20 orang. Modus dari nilai seleksi masuk perguruan tinggi tersebut adalah, wah ini ada dua nih ya. Nilai terendah peserta yang lolos seleksi jika jumlah peserta yang diterima sebanyak 50% dari jumlah peserta seleksi keseluruhan. Berarti ini ada dua yang nilainya tertinggi nih, modus. Ini nggak lazim nih, cuman kita coba nomor 7 dulu ya. Ini histogram nih dengan yang tadi nih. Tentukan modus dan median dari histogram berikut ini. Jadi kita akan buat seperti tabelnya dulu ya. Nah, karena ini nilai tengah nih, ada tulisan XI di sini, XI. Kita tulis di sini 65. Terus di sini range akhirnya ya, maksudnya range akhir nih KB tulis di atas range akhir, di sini adalah range awal. Di sini range akhirnya kita belum tentuin, di sini 70 ya. KB kasih posisi di tengah. Di sini 75, 80, 85 dan 90. Nah, kita tulis dulu di sini 65, 66, 67, 68, 69. Nah, jadi di sini berapa nih? Kalau misalkan dibikin range seperti yang sebelah sini ya. Jadi di sini 69, 68 sama 67 ya. Nah, berarti yang kita bisa hilangkan ini nih. Kiri ada dua, yang kanan ada dua. Tuh ya. Jadi range akhirnya kita bisa dapat 67. Range awalnya berarti 68. Nah, di sini 65 kita bisa urut lagi ke mundur ke belakang 64 dan 63 gitu. Di sini 74, di sini 73, di sini 71, 72, 76, 77, 81, 82. Di sini 78, 79, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 91 dan 92. Nah, gitu ya. Nah, setelah memetakan seperti ini, kita akan bikin tabel ya. Nah, tabelnya berarti range, di sini frekuensi, kita tulis di sini 63 sampai 67. Begitu. Frekuensi ada berapa? Ada tiga ya, karena dia ada di posisi sebelah sini tiga. Berikutnya ada 68 sampai 72. Berikutnya 73 sampai 77. Berikutnya lagi 78 sampai 82. Berikutnya 83 sampai 87. 88 sampai 92. Jadi ini ditulis dengan angka berapa? Nah, coba 68 sampai 72 berapa? 5 ya. Terus yang 75 nilai tengahnya ada 10. Karena frekuensinya yang paling tinggi.
80 ada 9. 83 sampai 87 ada 8. 88 sampai 92 ada 5. Jadi total frekuensinya kalau kita jumlah di sini menjadi 40. Nah, kebetulan 40 mulu dari kemarin ya. Jadi gampang untuk menghafalinnya gitu. Cara dapat frekuensinya gimana, Kang? Cara dapatnya adalah kita mencari nilai yang ada di sini nih. Tuh, 3, 5 disesuaikan nih. Bar yang satu kan nilai tengahnya 65 di sini ya. Ini nilai tengahnya KB tulis di sini 65 nih di sini. 65 terus 70 terus 75 80 90. Tunggu 75 85 dulu 85 90. Nah, gitu. Tentukan modus dan median dari histogram berikut. Nah, berarti modusnya adalah menggunakan rumus ya. KB tulis di sini rumusnya modus adalah nilai tengah. Nilai tengahnya berapa tuh? Tepi bawah, tepi bawah kelas modus ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2, nanti setelah dibagi ini dikali dengan panjang kelas gitu. Oke, kita isi tepi bawah dari kelas modus yang mana? Kelas modus yang ini ya, ada 10 ya. Berarti tinggal ditandain sini. Berarti tepi bawahnya berapa? 72,5 ditambah dengan D1. D1 itu adalah 10 dikurangi 5. Setelah itu dibagi dengan 10 kurangin 5 ditambah 10 kurang 9 ya, karena frekuensi yang kelas modus dikurangin dengan frekuensi yang setelahnya gitu. Nanti dikali dengan panjang kelas. Panjang kelasnya ada berapa tuh? 5 ya. Tuh. Oke, kita hitung 72,5 ditambah dengan 5 dibagi berapa tuh? 5 ditambah 1 jadi 6 ya. Tapi nanti 5 per 6-nya dikali dengan 5 nih. Hasilnya menjadi 76,667. Ini adalah nilai modus. Silahkan catat dulu. Setelah itu masuk ke median ya. Catat sekitar 4 menit.
Kalau udah kasih tahu ya. Itu 76,66 bisa dibulatin menjadi 76,67. 76,7-nya hasil dari apa? Pembulatan. Kan 76,6667 jadi 76,67. Jadi dibuletin ke angka yang seperti ini. Gitu jawabannya. Karena 6 setelah yang koma itu kan di atas 5 ya. Jadi dijadiin 7. Ini adalah modus ya. Modus sudah jadi. Sekarang median. Nah, seperti kemarin kita KB kasih tahu median itu kalau di kuartil kuartil berapa? Iya, Kuartil 2 dua. ya. Ya, alias kalau bahasa bukan angka kuartil tengah. Kalau misalkan dia kuartil atas itu kuartil 3 ya. Kalau kuartil bawah kuartil satu, Q1. Suka terbalik-balik tuh. Ada yang bilang kuartil atas itu Q1 salah. Kuartil atas adalah Q3. Nah, coba kamu secara lisan bisa tulis rumusnya berapa kalau kuartil tengah. Coba Marvel ayo. Bisa gak? Hafal gak? Kenapa, Tepi Kak? bawah rumusnya. Tepi bawah kelas Mbak, kuartil 2 ya. Mbak, tambah Ditambah N per 2 setengah ya dikali N ya. Dikurangin frekuensi F kumulatif sebelum kelas kuartil 2. Nanti dibagi dengan frekuensi kelas kuartil plus 2 ya. kali 5. Dikali Dikali P. dengan P ya gitu. Sekarang kita hitung mulai sekarang. Nah, tepi bawah kelas kuartil 2 kita harus cari kelas kuartilnya dulu. Berarti kalau mencari kelas kuartil gampang ya. Setengah karena kelas kuartil 2 atau median dikali dengan frekuensinya 40 maka hasilnya menjadi 20. Nah, gimana cara ngitungnya Kak untuk mencari nilai kelas kuartil ya dengan cara frekuensi kumulatif dengan cara dijumlah-jumlahin. Kalau ini tadi nilai apa ya? Kok 65? Oh, ini nilai tengah nih XI ya. Nah, frekuensi kumulatif itu 3. Nanti kita tinggal jumlahin aja nih dengan yang di sini itu. Jadi 8. 8 tambah 10, 18. 18 tambah 9, 27. 27 tambah 8, 35. 35 tambah 5, 40. Berarti untuk kelas kuartil 2, 20 ada di range yang mana coba? Marvel sebutin. Yang ini ya. Nah, Ya, yang warnanya warna merah. Nah, jadi berarti tepi bawahnya nilainya berapa? 72,5. 72,5. Karena di atas 73 sampai 77 itu 72 ditambah 0,5 jadi 72,5 ditambah dengan 20 dikurangin frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil berarti 8 dibagi dengan frekuensi kelas kuartil 10 ya bukan 18. Nanti setelah itu dikali dengan panjang kelasnya 5 begitu. Oke, sekarang kita hitung 72,5 ditambah 20 kurang 8 berapa? 12 ya. 12 ini pakai tanda kurung dulu. 12 dibagi dengan 10 nanti dikali dengan 5. Nah, gitu dengan cara menghitungnya gitu tuh. Kalau kamu menggunakan Microsoft Excel ya. Hasilnya kita bisa hitung yaitu 78,5 gitu.
20 kurang 8 dibagi 10 dikali 5. Ini pakai tanda kurung di sini. Ya benar, tetap 78,5. Tunggu, bukan 18 dong. Salah kita nih. 20 ya. Kelas 20 bukan di sini, salah. Berarti di sini 27. Kita tuh kurang tuh. Berarti ini di sininya beda nih, bukan 72,5. Yaitu berapa? 77,5. 77,5. Hampir aja gitu ini, 77,5. Di sini 20 bener. Nah, di sini 18. Nah, dibagi frekuensinya 9 ya. Dikali 5 tetap begitu. Terus KB ganti lagi di sini 20 kurang 18 itu sama dengan 2 ya. Terus di sini dibagi 10 dikali 5. Terus di sini 77,5. Jadi jawabannya 78,5 ya. Tetap begitu. Cuman nih menggunakan ini jadi berapa nih? 78,5 ya. Coba nih pakai tanda kurung yang di sini. Ini kok pakai titik ya KB ini salah nih. Nah, tanda kali. Nah, gitu. Di sini juga bukan 10 nih. Tadi tuh 9 ya. 78,61 yang benar. Silakan catat dulu. Berarti jawabannya kalau dibulutin dua angka di belakang itu 78,61. Udah, Kak. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 6. Untuk nilai modus, kan ada dua nih. Itu namanya disebut dengan bimodal ya, alias bimodus. Kami tulis dulu di sini teorinya ya, biar nggak salah sangka ya. Jadi dalam tabel ini terdapat dua kelas dengan frekuensi 20 ya. Jadi kita akan ambil dengan kelas pertama aja tuh. Jadi hanya yang 66 sampai 75. Jadi nggak perlu dua-duanya kita ambil. Ini disebut dengan bimodal ya alias dua modus. Ya, jadi kita hanya proses data modus dari yang muncul pertama kali begitu. Oke, sekarang kita mulai dengan modus ya untuk yang rumusnya tepi bawah kelas modus sama ditambah dengan D1 dibagi D1 ditambah D2 ya dikali dengan
panjang kelas. Nah, tepi bawah kelas modus yang 66 sampai 67 berapa? 65,5 ya. Jadi kita tulis di sini 65,5 ditambah berapa? Ayo coba Marcel. Marvel. Ditambah 20 kurang 17. Ya, 20 kurang 17 langsung aja ya, 3 ya. Dibagi Per dengan 3 tambah 3 tambah 20 kurang 15. 5 ya. Dikali dengan panjang kelasnya berapa tuh? 36 sampai 45. 10 ya. Iya, karena 36 sampai 45 itu kalau dihitung satu per satu ada 10 angka. Oke, sekarang kita hitung. 65,5 ditambah dengan 3/8 dibagi 10 sama dengan 3,75 ya. Maka 65,5 ditambah 3,75 hasilnya menjadi 69,25. Nah, ini jawabannya yang tepat. Nah, silakan dicatat dulu. Kenapa yang nggak pakai 86 95 ya, Kak? Oh, Ya, karena disebut pertama kali. Jadi disebut yang pertama kali itu yang kita proses. Nah, oke silakan catat dulu 3 menit. Setelah itu kita masuk yang tanyaan yang B ya. sudah. Sekarang yang B, nilai terendah peserta yang lolos seleksi itu berapa orang jika jumlah peserta yang akan diterima sebanyak 50% dari jumlah peserta keseluruhan. Nah, ini adalah kita mencari 50% dari yang gagal, terus 50% selebihnya berhasil gitu. Jadi dari total frekuensinya kita harus jumlah dulu. Ya, pertama-tama kita harus urutin dari range yang pertama, tapi nggak perlu tulis nilainya nggak apa-apa nih. Berarti frekuensi yang pertama 5, 8, 17, 20, 15, dan 20. Ya, kalau di jumlah ini menggunakan Excel namanya pakai sum ya. 85. Berarti tengah-tengah antara 85 dengan 85 sebelah kiri, 85 sebelah kanan, kita harus bagi dua nih. Gitu. Jadi ini adalah, nah berarti kita menggunakan apa nih? Menggunakan median ya, median. Median untuk nilai tengahnya. Berarti untuk median kelas kuartil 2 ya, kelas median alias kuartil 2 itu sama dengan setengah dikali 85. Berapa Marvel coba 85 kali setengah hasilnya? 42,5 ya. Hmm. Ya, Berarti nih KB tulis dulu di sini range-nya atau nilai yang diperlukan 36 sampai 45 tulis dulu deh biar rapi. Terus 46 sampai 55, terus 56 sampai 65, 66 sampai 75,
terus 76 sampai 85 dan 86 sampai 95. Nah, kita cari frekuensi kumulatifnya di sini FK ya 5. Di sini kita salin lagi, terus di sini ditambah dengan 8. Tuh. Berarti 42,5 adanya di range yang mana? Di sini ya. Nah, karena dia bentuk dari bilangan yang 42,5 itu termasuk di 50 ini. Nah, berarti ini adalah kelas kuartil 2 atau median gitu. Jadi kita hanya mencari fokus 50% dari jumlah keseluruhan. Kita cari hitungin dulu nih nilai terendah peserta yang ditanyakan, berarti nilai mediannya. Berarti di sini kita pakai rumus, udah tahu kan tadi ya, udah pernah dicoba median atau Q2 sama dengan tepi bawah kelas Q2, diulang lagi terus ya biar kita hafal nih, ditambah setengah dalam kurung dulu, setengah dikali N atau frekuensi dikurangin frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 2 dibagi frekuensi kelas kuartil 2 terus dikali panjang kelas. Ini kita bisa tulis langsung. Ini kami pakai ini aja biar nanti kamu tahu tepi bawah kelas kuartil 2 itu 65,5 ya, ditambah dengan 42,5, ini dalam kurung dulu 42,5 dikurangin dengan 30 ya. 30 setelah itu dibagi dengan frekuensi kelas kuartil 2 terus dikali dengan 10 ya. 36 sampai 45 itu 10. Nah, rumusnya gitu. Kita hitung 65,5 ditambah totalnya itu kalau yang sebelah kanan 42,5 dikurangin 30 dibagi 20 dikali 10 hasilnya menjadi 6,25. Nah, hasilnya menjadi 71,75. Ini adalah nilai terendah dari peserta gitu yang lolos seleksi. Itu dia jawabannya. Ini dibagi ya, tuh dibagi di sini juga pakai tanda kurung tuh buka. Silakan dicatat. Setelah itu kita masuk nomor 3 yang kemarin belum itu ya. Udah Kak. Untuk nomor yang belum kemarin nih kebe hapus dulu nih. Chartnya tadi udah dicoba tapi itu. Nomor 3 ya belum ya. Nah, jika 25% dengan berat badan terbesar termasuk obesitas, maka batas terendah yang termasuk obesitas adalah ini tadi kemarin kuartil bawah ya. Nah, ini yang nomor KB kasih tanda dulu deh biar nggak pusing. Kuartil atas, kuartil bawah nih. Kuartil bawah. Ini nomor 3. Nomor duanya.
tepi bawah. Ini nomor dua ya. Nomor satu, kuartil terletak pada kelas kedua. Oh, ini yang mana ya? Oh, ini yang kemarin nomor satu di sini. Nah, nomor empat di sini ya. Nomor empat, jika 25% dari data terbesar, ya, data terbesar kan frekuensi ya. Nah, kita hitung nih, frekuensinya ada berapa? 40 ya. Nomor empat, 25% dari data terbesar 40, maka hasilnya berapa? Bukan 25% ya. Sebentar. Jika 25% dari data terbesar adalah, sebentar nih kami tulis dulu. Dalam statistik ya, data 25%, data teratas, data terbesar ya, adalah 75% gitu ya. Data di bawahnya disebut dengan kuartil atas ya, bukan kuartil bawah atau kuartil atas. Kita akan hitung Q3 berarti nih. Karena 25% data terbesar termasuk obesitas. Sekarang kami ilustrasikan seperti ini ya, menggunakan data empatan ya. Karena kuartil itu empatan ya. Jadi di sini 25% yang terakhir nih. Jadi 25% di sini, terus 25% lagi di sini, 25% lagi di sini. Nah, jadi masing-masing itu ada 25%. Nah, ini yang disebut jika 25% dengan berat badan terbesar. Berarti di sini terbesar ya. Di sini adalah menengah, di sini menengah, di sini rendah gitu. Nah, ini adalah kita mencari kuartil 3. Kuartil 3 ada di sini. Eh, Di rentang mulai dari ujung sini ya, ujung sini sampai sini. Nah, ini adalah kuartil 3. Oke, sekarang kita akan hitung dengan kuartil 3 ya. Tapi nggak perlu tulis lagi karena udah sering ya dibahas. Nah, ini datanya kami copy lagi di sini. Oh, ini ada di sini nih. Digeser dulu ke bawah ya. Terus frekuensi kumulatifnya juga kami copy lagi ada di sebelah sini. Nah, gitu ya, biar enak ya. Hasilnya menjadi berapa tuh kalau kelas kuartil 3? 40 dibagi 3/4. 40 kali 3/4. Berapa hasilnya? 30 ya. Kelas Q3 sama dengan 3/4 dikali 40. Hasilnya menjadi 30. Kenapa 30? 40 dibagi 4 sama dengan 10. 10 dikali 3, 30. Maka kelas, maka kuartil 3 adanya di yang di sini ya. Nih range yang 7 dan 35 nih di sini. 45 sampai 49. Maka kita bisa hitung nilainya 44,5 ditambah berapa? Ayo, 30 ya, 30 10 dikurangin kurangin 28 dibagi 7. 7 dikali 5 gitu. Sekarang kita hitung 44,5
ditambah 30 kurang 28 kan 2 ya. 2/7 dikali 5 hasilnya menjadi 10/7 ya. Jadi 10/7. Tuh, jadi hasilnya menjadi 45,93. Jadi kalau dibuletin 45,93 kilogram. Jadi eh, pertanyaan yang di sini benar atau salah bukan 49 tapi 45,9. Berarti jawabannya salah di sini. Enggak. Gitu. Silahkan dicatat dulu. Itu kenapa 75% jadi data teratas? Yang mana yang kami tulis ya? Iya, Sebentar. 75% data teratas. Oh, bukan di bawahnya nih. Dalam statistika di data di bawahnya. Berarti 25% data teratas adalah sisa. Nah, jadi di sini adalah sisa ya dari tujuh data di bawahnya. Begitu. Jadi maksudnya ini yang ini nih. 20% data teratas ini nih. Nah, seperti itu. Ini kan 75% ya. Jadi KBU tulis di sini ini 75% tuh. Di sini adalah 25%. Nah, begitu maksudnya. Jadi batas obesitas jika 25% dengan berat badan terbesar termasuk obesitas, maka batas terendah yang ini nih, kita berarti mencari kuartil 3. Jadi kuartil 3 itu ada di antara batas yang ini nih. Yang ini KBU kasih warna merah nih kuartil 3, kuartil 2, kuartil 1. Gitu. Berarti jawabannya 45,93. Kalau udah info ya nanti setelah itu masuk nomor terakhir nomor 8.
Udah Kak. Oke, nomor 8. Nomor 7 udah ya tadi? Udah ya. 6 udah. 5 udah. Berikut diketahui data follower Instagram sekelompok siswa beserta dengan tabel distribusi yang ada di bawahnya nih. Ini kan nggak perlu ada pertanyaan yang kuartil-kuartil ya. Berdasarkan data yang diberikan, jika adalah data, adakah ya, bukan adalah, adakah data pensilan, sebentar nih, kami buka soal ini dulu di ini. Nah, kita harus tahu dulu nih artinya data pensilan ya. Data pensilan adalah data yang berbeda dari data lainnya dengan tingkat perbedaan yang ekstrim. Tuh, atau tahu ekstrim nggak? Ekstrim itu adalah sangat jauh angkanya. Jadi untuk data yang sangat ekstrim itu ada dua data ya yang berbeda nih, yaitu data yang selisihnya jauh nih. Yang ini ada dua nih, 1269 dan 199. Jadi ini udah langsung bisa dijawab. Jika ada berapa banyak? Ada dua. Sebutkan, yaitu 1269 dan 1999 gitu. Itu jawabannya udah. Kalau KBI coba cari di literatur lain ya, pensilan itu, data pensilan adalah ya, itu kan bahasa KBI aja tuh. Nah, menurut Google ya, data pensilan atau outlier adalah nilai ekstrim dalam suatu kumpulan data yang berbeda secara signifikan dari sebagian besar data lainnya. Gitu. Itu adalah data pensilan. Oke, dengan berhasil nomor 8, berarti kita sudah tuntas semua ya. Gitu. Karena pertanyaannya cuma itu doang. Jadi di nomor 8 itu nggak ada lagi yang mau dicari. Udah dicatat? Lagi dicatat ya? Belum. Oke, catat dulu. Nomor Udah. 1 kita udah ya, nomor 84. Terus berarti wah, ini kemarin udah dihapus ya. Dicatat juga ya, nomor 2 udah. Nomor 3 udah, nomor 4 udah. Nomor 5 juga udah. Nomor 5 nih mencari itu aja, eh histogram. Histogramnya tadi mana ya? Oh iya, di sini lupa nih, di sini. Nah, ini histogram ini. Ini disebut dengan histogram. Terus nomor 6 itu juga udah, mencari data modus dan mencari nilai terendah dari peserta yang lolos seleksi
Nomor 7 mencari tentukan modus dan medianya udah dapat nih. Nomor 8 juga mudah gitu. Oke, yuk kita sudah selesai karena ini tambahan waktu untuk yang kemarin. Dan kami juga mau persiapan mau les fisika nih untuk kelas 11 nanti jam 18.15. Ada yang mau ditanyain, Marvel? Tidak ada. Gak ada. Oke, kalau ada yang kurang jelas dari nomor 1 sampai 8, boleh WA Kabayu ya, boleh diulangin lagi. Nanti kami boleh bisa balas lewat WA juga nggak apa-apa. Atau kalau pengen pakai Zoom juga lagi nggak apa-apa. Kami punya Zoom premiumnya 1 bulan nih. Kalau kemarin kan per hari. Jadi agak repot untuk on terus. Kalau sekarang udah lost 1 bulan, jadi nggak perlu daftar-daftar lagi. Oke, KBI akhiri ya. Ada lagi? Nggak Enggak ada. ya? Hmm. Oke, Pasti, terima Kak. kasih Marvel. Heeh. Nanti minggu depan mau masih statistik atau ganti materi, kabarin ya. Iya. Oke, KBI closing dulu. Semoga Marvel bisa dimengerti seluruh materi statistikanya dari kemarin sampai sekarang dan bisa mendapatkan nilai yang baik ya. KBI akhiri, terima kasih, selamat sore. Terima kasih, Kak.